Marun Sumahen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan yang saat ini ada di rumah. Mari kita akan mengikuti ibadah online, ibadah kebaktian di Gereja Gemis Mahanaim. Kita akan mengikuti tata ibadah minggu kedua. Untuk itu kita diundang berdiri, kita akan menyanyi NKB 38 ayat 1. Lah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu halus bagiku, jadi harta yang besar. Telah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu halus bagiku, jadi harta yang besar. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing dalam ibadah kita di minggu ini terambil dalam Roma 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kembali kita menyanyi bersama NKB 5 ayat 1. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menghayati hukum Allah sebagaimana tertulis dalam Markus pasalnya yang ke-12 ayat 29 sampai dengan 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Diundang jemaat Tuhan berdiri.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak kita sendiri. Sebab itu, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Jemaat menyambut NKB 15. Dengarkanlah pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita kembali menyanyi bersama NKB 22. Walau dosamu merah. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walaupun merah berkemisi kan putih bersih. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami sungguh mau bersyukur ya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memasuki minggu yang baru ini, minggu kedua di bulan November.
Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan surga, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Engkau terus menjaga kehidupan kami sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memasuki kehidupan kami yang baru di hari esok, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau menguasai kami, mengurapi kami, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami semua boleh memahami kehendak Tuhan dan bukan hanya mendengar. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan yang akan kita renungkan sebentar yaitu dari kitab Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kita tiba pada pelayanan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara jemaat membawa persembahan, kita bersama menyanyi NKB 208 ayat 1 Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kekal dalam surga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas yang selalu kami rasakan. Saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur, kami membawa persembahan. Biarlah persembahan kami ini bermanfaat untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan,
inilah doa kami, inilah syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cuma Tuhan, mari kita kembali dalam pembacaan yang tadi sudah kita baca, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saya kembali membacakan untuk kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pertama-tama saya menyampaikan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang saat ini berkesempatan untuk duduk dalam persekutuan ibadah Minggu Jemaat Gemis Mahanaim Jakarta. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan November ini. Berarti kita sudah masuk dalam minggu ke-46 tahun 2000. Saudara-saudara, kira-kira mungkin ini menjadi pertanyaan perenungan bagi kita. Sepanjang 46 minggu ini, berapa kali kita duduk beribadah, sekalipun beribadah di rumah, ya, secara online. Sudah berapa kali kita bersama-sama keluarga atau dimanapun kita berada, kita memakai waktu yang Tuhan berikan di hari Minggu, hari istirahat, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengapa saya harus bertanya demikian? Mungkin kita harus merenungkan kira-kira waktu yang kita pakai untuk beribadah di tahun ini, sepanjang 46 minggu ini, lebih banyak kita beribadahnya atau tidak? Volumenya mana yang lebih banyak? Dan pertanyaan ini hanya dapat dijawab oleh pribadi kita sendiri. Saudara-saudara, mengapa kita harus kembali merenungkan ini? Khususnya bagi kita yang sudah mengaku sebagai seorang Kristen atau seorang sidi dewasa, di mana dengan kesadaran kita mengaku bersedia menjadi pengikut Yesus yang setia. Saudara dapat memperkirakan itu sendiri. Apakah kita sudah melakukan itu dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini? Apakah kita sudah memakai kesempatan-kesempatan yang Tuhan sediakan untuk menjalani iman kita dengan setia? Bapak Ibu saudara-saudaraku, memang kekristenan bukan cuma dilihat, bukan cuma diukur dari rajinnya seorang ikut ibadah minggu atau ikut ibadah-ibadah di persekutuan yang lain. Bukan cuma itu, saudara-saudara. Karena banyak juga, ada juga orang yang ikut ibadah, masuk ke gereja, setelah menjalani kehidupan di minggu yang dimasuki itu, hidupnya kembali seperti biasa-biasa saja, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, saudara-saudara, kekristenan yang sesungguhnya adalah ibadah bersama saudara seiman dan mewujudkannya di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu kembali diingatkan kepada kita semua. Sebagaimana yang dikatakan dalam pembacaan kita, nats kita ayatnya yang ke-6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nats ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, oleh karena jemaat Kolose itu terkenal jemaat yang setia di dalam bersekutu. Tetapi saat itu muncullah para pemikir-pemikir sesat yang memberi pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan Injil dan berita Yesus Kristus. Dan mereka itu disebut dengan ajaran palsu. Pada ayatnya yang ke-8 dalam Kolose 2 ini dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ada orang yang datang memberi satu pengajaran dengan filsafat-filsafat yang membenarkan apa yang disampaikannya. Selanjutnya pada ayat yang ke-18 dari pasal yang kedua dikatakan, janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikirannya yang duniawi. Inilah alasan-alasan yang membuat Rasul Paulus harus mengingatkan jemaat di Kolose. Tapi berarti jemaat itu harus waspada. Kalau dikatakan kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, saudara-saudara, dikatakan bahwa jemaat telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, itu berarti mereka harus memandang Yesus sebagai seorang yang sangat diyakini, yang dipuja, yang disembah, dan yang maha kuasa. Dan hanya Yesus Kristus sajalah yang mereka muliakan. Selanjutnya dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Seorang yang hidup di dalam Kristus Yesus, seluruh kehidupannya harus diarahkan hanya kepada Yesus Tuhan. Memang saudara-saudara, kita sering berjumpa dengan beberapa orang yang berusaha menunjukkan bahwa mereka adalah orang Kristen, sehingga dalam perilakunya yang terucap dari mulutnya haleluya, sedikit-sedikit haleluya, ya. Lalu dikatakan dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukan salah, tetapi saudara-saudara, itu harus benar-benar dikatakan dengan sungguh-sungguh dan harus keluar dari hati yang paling dalam, bukan dengan ucapan sembarangan yang hanya menunjukkan bahwa
dengan kata haleluya bahwa saya ini orang atau anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, selanjutnya ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, dari ayat ke-7 ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, kata berakar. Kita semua tahu fungsi akar, yaitu untuk menyerap makanan, air di dalam tanah. Ada dua hal yang perlu diserap untuk memiliki akar yang kuat di dalam kekristenan kita. Pertama adalah seorang yang berakar di dalam Tuhan. Dia harus menyerap firman Tuhan. Dikatakan pada Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari sini mau dikatakan bahwa seraplah kebenaran firman Tuhan agar setiap kita memiliki akar yang kuat. Yang harus diwaspadai adalah apa yang sementara disajikan oleh dunia ini. Karena kebanyakan dari anak-anak Tuhan saat ini diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan hal-hal yang lebih menonjol daripada firman Tuhan. Dan ini yang harus diwaspadai. Hal yang kedua, seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia harus berakar dan menyerap air kehidupan. Yesus Kristus adalah mata air yang terus memancar sampai kehidupan kekal kita. Ketika kita menyerap air kehidupan yang berasal dari Yesus, maka air itu akan membawa kita ke dalam keselamatan. Kata yang berikutnya dikatakan pada ayatnya yang ke-7, yaitu hendaklah kamu bertambah teguh. Bertambah teguh berarti tetap kokoh. Karena kalau kita kokoh, saat kita memiliki akar yang kuat, maka kita tidak mudah tergoncang. Kita tidak mudah khawatir akan hidup ini dan sanggup bertahan apapun masalah dan pergumulan kita. Amsal 12 ayat 3 mengatakan, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan tergoncang. Ketiga, yang perlu kita garis bawahi adalah kata melimpah dengan syukur. Ini adalah ciri khas orang yang hidup di dalam Yesus. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Memang hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Namun hidup di dalam Kristus Yesus, maka kita akan mampu menghadapi segala perkara. Dari renungan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita diajak untuk tetap terus beriman. Sekalipun saat ini kita masih ada di masa pandemi, mari kita tetap berpegang teguh
pada iman yang selama ini sudah menjadi dasar kehidupan kita. Dia yang telah menyelamatkan kita, Dia yang juga menolong kita untuk tetap setia kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Allah sebagai berita keselamatan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Diundang jemaat Tuhan berdiri. Hendaklah kita semua berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tunduk satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau karena Engkau selalu mengingatkan kami dengan firman-Mu agar iman kami semakin kuat, kami teguh dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus mengingat, dan terlebih Tuhan kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa kekal dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami bersama-sama tunduk merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami Tuhan, khususnya Tuhan untuk gereja kami Kemis Mahanai Jakarta, di mana Tuhan terus memakai persekutuan kami untuk menyampaikan berita keselamatan, sekalipun lewat online seperti pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Firman-Mu akan menjadi berkat bagi setiap kami yang turut mengambil bagian dalam peribadatan ini. Engkau memberkati persekutuan jemaat kami, para pengurus yang ada di dalamnya, BPMC, BP3G, pegawai kantor, kostor, dan supir yang turut mengambil bagian dalam seluruh pelayanan di sepanjang hari-hari yang Tuhan izinkan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan, lindungi mereka Tuhan dari mara bahaya sakit penyakit, agar dalam melakukan pelayanan mereka dengan penuh sukacita, dengan syukur, karena mereka mengasihi, mencintai Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami dalam usia lanjut. Engkau mengasihi mereka Tuhan, Engkau mendampingi kehidupan mereka, Engkau terus memberi kekuatan bagi mereka, sehingga Tuhan di masa pandemi ini mereka terus ada dalam kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Engkau ada dalam kehidupan mereka Tuhan, memberi kekuatan, memberkati segala obat yang mereka pakai, menyertai keluarga-keluarga yang mendampingi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan, para majelis di KWP, mulai dari KWP 1 sampai dengan 9, anggota jemaat KWP 1 sampai dengan 9. Engkau memberkati kehidupan mereka semua Tuhan, pengurus PLK, Pelsus,
biarlah Tuhan juga mau menyertai kehidupan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa khususnya untuk keluarga besar Kudati Bawole, di mana Tuhan kemarin mereka harus melepaskan orang yang mereka kasihi, istri, mama, oma, saudara terkasih, untuk kembali ke pangkuanmu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kekuatan iman tetap Tuhan berikan bagi mereka, sehingga hari-hari kehidupan mereka terus Tuhan jagai, Tuhan hiburkan, agar Tuhan bukan lagi duka cita yang menyelimuti hari-hari kehidupan mereka, tetapi ungkapan syukur karena Tuhan sendiri telah menjawab dengan cara Tuhan untuk kesembuhan dari orang yang mereka kasihi. Terima kasih ya Bapa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dengan berbagai hal yang Tuhan izinkan untuk digumuli oleh kami, khususnya dalam masa pandemi ini. Tuhan kiranya memberi perlindungan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi para pemerintah kami, terlebih Tuhan hamba-hambamu yang Tuhan hadirkan di sana. Kami berdoa Tuhan untuk mereka, Engkau menyatukan hati mereka agar dapat menghadirkan hal-hal yang baik demi damai sejahtera terjadi dalam bangsa kami. Terlebih Tuhan, kami mau berdoa hamba-Mu Bapak Presiden Jokowi, kiranya Tuhan juga melindungi hamba-Mu, menjagai dia, menyelamatkan dia kemanapun dia berada bersama Wakil Presiden. Biarlah Tuhan Engkau memberi keselamatan, memberi umur panjang bagi kehidupan yang sementara mereka gumuli. Lindungi keluarga mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami yang hadir saat ini, yang berada di rumah kami masing-masing, Engkau melindungi kami, Engkau mengerti apa yang kami gumuli. Kami percaya Tuhan, hidup di dalam Tuhan ada damai sejahtera, ada jawaban untuk segala persoalan, karena Tuhan mengasihi kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami semua Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 8 November 2020, Gemis Jemaat Mahanaim di Jalan Enggano nomor 52 Jakarta Utara. Yang melayani ibadah pada hari Minggu ini adalah Pendeta R. Susanto Alanos MTH, dibantu anggota Majelis KWP 8, organis Penatua Immanuel Sikome, multimedia Yeri Sundamen, Yosua Sabanari, Lexi Bogar. Atas pelayanan Ibu Pendeta R. Susanto Alanos MTH serta organis dan multimedia, kami jemaat dan anggota majelis jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu Saudara jemaat dapat membacanya di WhatsApp atau WA yang telah di-share ke grup KWP masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini
Untuk itu kita akan menyanyi kembali bersama NKB 19. Jemaat diundang berdiri. Kita akan meneruskan kehidupan kita bersama firman Tuhan yang sudah kita dengar. Oleh sebab itu arahkanlah hatimu kepada Allah, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan melakukan saat teduh. Saat teduh selesai, untuk menghantar kadim dan pendamping kadim ke depan mimbar, kita akan menyanyi kembali NKB 134 ayat 1. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus